Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Abu Adnan rahimakumullah ingkang sangat kawula hormati. Kita haturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya di pagi hari ini Allah izinkan kita bisa menjadi tamu-tamunya di rumah beliau. Dengan izinnya bisa kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang kita lanjutkan bersama dengan ngaji. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 1,5 bulan sudah, 1 bulan 15 hari kita masuki bersama tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, yang kita berharap bermohon kepada Allah dan berupaya mudah-mudahan tahun baru ini di 1447 Hijriah Allah jadikan untuk kita, keluarga kita, warga masyarakat dan juga bangsa negara kita ini segala sesuatunya lebih baik dan lebih barokah. Allahumma amin. Sebab kenapa Bapak Ibu kita ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ketika seseorang itu tahun ini sama dengan tahun kemarin, fahuwa khasirun, orang itu termasuk orang yang merugi. Bapak Ibu, sama kondisi ibadahnya, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Terlebih naudzubillah, kalau tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, fahuwa halikun, kata beliau. Orang-orang yang rusak ketika Allah kasih kesempatan ia berjumpa dengan tahun baru, tapi di tahun baru itu kondisi peribadatannya itu lebih jelek daripada tahun yang lalu. Sehingga tidak ada pilihan kecuali kita berupaya semaksimal mungkin, diiringi permohonan kita kepada Allah, semoga tahun ini Allah jadikan ibadah kita dan segala sesuatu dalam diri kita, keluarga kita lebih baik dan lebih berkah dari tahun-tahun yang lalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang indah dari kalender hijriah kita adalah bulan yang mengakhiri dan bulan yang mengawali itu termasuk dari Ashhurul Hurumnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai refleksi kita bersama Bapak Ibu, Allah berfirman dalam At-Taubah bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Hitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di akhir ayat itu ditutup dengan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulianya Allah, Bapak Ibu. Yang 1 agak jauh, Rajab. Yang 3 ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang menjadi perhatian kita, ternyata bulan mulia itu bukan semata-mata bulannya saja yang mulia, tetapi Allah juga mengizinkan kula panjenengan bisa mengakses kemuliaan yang ada di bulan-bulan itu. Nah, kemarin jamaah rahimakumullah di akhir tahun, subhanallah, Allah tutup kalender hijriah dengan bulan Dzulhijjah, yang di situ ngapunten
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita lewat syariat yang indah bahwa di bulan Dzulhijjah itu ada loh amaliyah yang bisa tetap menjadikan kita sebagai hamba Allah yang paling mulia dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini di bulan Dzulhijjah Bapak Ibu. Oke. Syariat apa itu? Berkurban. Kemauan kita untuk peduli, untuk berbagi terhadap sesama inilah yang menjadi momen terpenting pengingat kita bahwa kita tidak boleh lepas daripada nilai-nilai yang menghantarkan kita tetap menjadi makhluk Allah yang paling mulia dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengungguli makhluk Allah yang lainnya, dan juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang paling bagus, itu adalah manusia Bapak Ibu. Kalau kita lihat, mohon maaf, makhluk Allah yang lain makanannya niku ngeri Pak, tapi lebih ngerian manusia. Kalau binatang itu paling ya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kangkung, bayem gitu. Manusia kangkung, bayem sak binatangi dimakan Bapak Ibu. Ayam itu paling ya beras, kedelai, kacang hijau gitu-gitu, jagung. Manusia jagung, beras, kedelai sak pitik-pitik dia. Ini luar biasa Bapak. Nah, ada satu momen yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir tahun refleksi Idul Adha itu dalam rangka kula panjenengan diingatkan Allah agar tetap menjadi hamba Allah yang mulia. Kapan itu? Kalau kita tetap bisa menjaga nilai-nilai sosial yang ada pada diri kita dengan momen Idul Adha itu lewat kemauan kita, kepedulian kita berbagi terhadap sesama. Sehingga jamaah rahimakumullah, manusia yang oleh Allah ditegaskan diberi kemuliaan mengungguli makhluk Allah yang lain, bahkan Allah tegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah, diciptakan dalam bentuk terbagus Bapak. Nah, sekali lagi jamaah rahimakumullah, dengan kemauan berbagi itulah manusia akan tetap menjadi hamba Allah yang mulia. Sebab kenapa? Kalau seseorang sudah kehilangan jiwa-jiwa sosialnya, sehingga dalam kehidupan keseharian yang ia kejar cuma kemakmuran diri dan keluarganya, tidak peduli lagi dengan orang lain, saat itulah ulaika kal an'ami bal hum adhal, kata Allah, manusia akan jatuh derajatnya seperti binatang, bal hum adhal, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika seorang manusia itu cuma bisa menuntut pengorbanan orang lain tanpa dirinya mau berkorban untuk sesama, disitulah letak kejatuhan sang manusia Bapak Ibu. Sehingga berbagi dengan makhluk Allah yang lainnya itu luar biasa. Itu di akhir tahun ya, Allah ingatkan kita sudah puluhan tahun dengan mendapatkan sinar matahari gratis yang mungkin saat ini mulai kita abaikan Bapak Ibu. Bahkan terkadang kita marah-marah dengan sengatan matahari yang begitu menyengat sampai kita cari payung dan alat untuk berteduh lainnya. Padahal kita diingatkan dulu 2020, 2021 bagaimana seseorang manusia itu di jam 9 sampai jam 10 berburu yang namanya sinar matahari. Bahkan udara dengan ikhlasnya, oksigen bertahun-tahun kita hirup tanpa kita harus bayar. Yang medium 2020-22, Masya Allah, rebutan Bapak Ibu.
sampai kosong stok yang namanya oksigen itu. Sehingga sekali lagi jamaah rahimakumullah, Allah ingatkan kalau yang namanya binatang, ternak, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian merelakan oksigennya, merelakan dirinya untuk kita konsumsi dalam keseharian kita, bahkan tanah juga mengikhlaskan dirinya untuk kita huni, kita injak, kita eksploitasi, kita kapling-kapling sehingga ada kaplingan. Maka manusia sekali lagi kalau cuma bisa menuntut pengorbanan orang lain, saat itulah kejatuhan ia, ya, dari makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Di akhir tahun, di samping juga ada amaliyah-amaliyah khusus yang bisa bikin setan nangis lewat doa akhir tahun kita, Bapak Ibu. Kemudian masuk awal tahun, Muharram juga bulan mulia, yang di dalamnya ada satu hari yang dikenal dengan istilah hari Asyura, sehingga hari itu yang sangat terkenal orang-orang Jawa mengenalnya dengan Ulan Suro, karena di situ ada tanggal 10 yang bahasa Arabnya Asyura. Wong Jawa moh asu dijupuk suroi akhirnya. Oke, jadi bulan Suro itu dari kata-kata Asyura, asune diguwak dijupuk suroi. Ada apa di situ Bapak Ibu? Subhanallah. Yang kemarin sekilas kita lihat informasi di media sosial itu, di Masjid Abu Adnan ada acara santunan anak-anak yatim. Yang subhanallah Bapak Ibu, memang Asyura itu Aidul Aitam, hari rayanya anak-anak yatim, dan itu salafus soleh kita ngasih kelonggaran, Pak. Bisa tidak di hari 10 Muharram, tapi diniatkan di 10 Muharram di hari Asyura dengan kegiatan Idul Aitam. Sebab apa? Di hari yang ke-10 itu ngapunten banyak orang-orang yang kemudian berlomba-lomba mengakses kemuliaan yang Allah taruh di hari Asyura. Berbagi lagi Bapak Ibu. Bahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu yauma Asyura ka shadaqati sanah. Kemuliaan yang Allah taruh di situ, sedekah panjenengan di hari Asyura itu seperti sedekah 1 tahun penuh, Bapak. Oke, jadi misal saat itu yang kemarin di hari Asyura di bulan Muharram jenengan niatkan untuk kegiatan Asyura Idul Aitam, berbagi dengan anak-anak yatim itu infak 100.000 misal. Niku dicatat oleh malaikat raqib jenengan seperti tiap hari berinfak 100.000 selama 1 tahun penuh. Berarti tidak usah infak maneh Pak? Nggih mboten Pak, tetap infak nggih di luar yang namanya Muharram. Itu fadhailul a'mal. Dan yang perlu difahami, yang dibutuhkan mereka bukan di bulan Muharram saja atau di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain mereka tetap butuh perhatian dan juga butuh kepedulian kita bersama. Jamaah rahimakumullah, satu hal yang patut untuk diperhatikan bukan berniat membandingkan ibadah sosial maupun ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah Bapak Ibu di situ ada contoh haji. Subhanallah. Haji yang kita ada di Indonesia itu biar bisa berangkat, di samping antriannya panjang, biayanya juga luar biasa, puluhan juta Bapak Ibu. Bahkan ada yang ratusan juta. Oke. Kalau kita perhatikan ritual haji Bapak Ibu, Masya Allah, kalau kita mau ke masjid saja yang berjumpa dengan puluhan, ratusan lah maksimal jamaah itu, perintah Allah apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian terbaik kita Bapak Ibu, pakai perhiasan terbaik kita ketika mau berangkat ke masjid.
Jangan syukur, ngapunten kata orang Jawa. Pokok nutup aurat lah Pak, janganlah. Pakai yang terbagus Bapak Ibu, sing pantes. Tapi ketika kita mau menunaikan yang namanya ibadah haji, di situ ada ihram, ketemu jutaan manusia Bapak Ibu di waktu yang sama, menuju tempat yang sama dengan niatan yang sama. Apa perintah Allah? Tanggalkan seluruh pakaian keseharian laki-laki, ganti dengan 2 kain ihram yang tidak berjahit. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, bayar puluhan juta, ratusan juta, kelambi copot semua, desek-desekan, tawaf, sa'i. Subhanallah. Di toilet apalagi pas puncak dari pelaksanaan ibadah haji, antri Pak toilet. Sampai saya ngomong, pipis separuh wae, cok suwe-suwe akeh sing ngantri. Apa ya iso pipis separuh? Padahal di rumah luar biasa, tidak perlu antri Pak. Tapi inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puncak pengabdian sebagai seorang hamba. Nopo ciri hamba itu? Sami'na wa ata'na. Perintah Gusti Allah ngaten ya kita lampahi ngaten Pak. Tanpa kita banyak pertanyaan. Sebab apa? Hamba yang benar-benar menghambakan diri dengan sami'na wa ata'na inilah yang nantinya dipersilahkan oleh Allah menuju surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang diperintahkan adalah hamba Allah yang melaksanakan tugas kehambaan Bapak Ibu tanpa ada banyak pertanyaan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ritual haji yang kayak begini dulu Bapak Ibu. Niku Kanjeng Rasul dawuh ya napa? Al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu balasan yang pantas cuma surga. Tapi dalam kehidupan sosial kula panjenengan, beliau dawuh ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dan orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim itu fil jannah kahatain. Beliau ngasih isyarah jari telunjuk sama jari tengah karena dekatnya beliau dengan orang-orang yang punya kepedulian mau berbagi terhadap anak-anak yatim, salah satu bentuk dari perwujudan jiwa-jiwa sosial yang masih hidup. Haji yang puluhan juta cuman masuk surga Bapak Ibu. Tapi kepedulian panjenengan terhadap anak-anak yatim itu bukan cuma masuk surga, tetapi dikancani Kanjeng Nabi di dalam surga. Masuk Muharram. Saat ini kita berada di bulan Shofar. Ingat Ibu, di Shofar ada apa? Ada hari Arbi'a al-akhir, hari Rabu yang terakhir, Rebu Wekasan. Insyaallah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus. Rabu Wekasan, hari Rabu terakhir, itu memang bukan bersumber dari hadis. Qur'annya juga tidak ada. Nggih. Sing dawuh sinten? Sing dawuh adalah di situ disampaikan di beberapa kitab itu adalah ulama ahli mukasyafah. Min ahlil kashfi wat tamkin, disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, juga dalam kitab napa niku Ad-Dairabi Kubra nggih wonten, Kanzun Najah juga ada. Kemudian yang terakhir kemarin ditulis oleh Shahibul Ma'hadi Kewagian. Nggih, niku dipertegas bahwa ini bukan hadis, bukan Al-Quran, tetapi ulama ahli mukasyafah, ulama yang Allah buka mata hatinya, dikasih ilmu oleh Allah, kemudian ditulis, dicatat dengan tujuan apa? Agar kita yang ada di kehidupan sesudahnya itu juga bisa merasakan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Sama Ibu, Bapak jamaah rahimakumullah, kula panjenengan tahu
bahwa madu sama kunir itu bisa menurunkan panas, itu diantara yang pernah dulu Allah kasih tahu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dari Imam Al-Ghazali itu pernah ibu dalam sebuah khalwatnya, dalam sebuah menyendirinya itu beliau bermunajat kepada Allah. Kemudian apa? Alam di sekitarnya itu bahkan juga ayat-ayat Al-Quran itu ngapunten ya, menyampaikan dirinya kepada beliau akan kemanfaatan yang kemudian beliau tulis dalam sebuah kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal, diantaranya juga Al-Awfaq untuk ilmu hikmahnya ditulis ibu. Jadi pas khalwat madu itu bilang, wahai Al-Ghazali, aku bisa dipakai untuk menurunkan panas ketika dicampur dengan kunir diparut. Kemudian ngomong, ini salah satu kita cuplik saja, surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, itu kalau ditulis di piring putih kemudian dikasih air, dikasihkan orang yang lagi hamil tua, insya Allah dimudahkan proses kelahirannya. Oh, ini kisah jadi larang lah. Ijazah ini rada antik. Itu diantara yang berbunyi dari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang kemudian ditiru oleh orang-orang yang sekarang yang derajat keilmuan dan ketaatannya jauh dari beliau, sehingga napa tinggal niru kula panjenengan. Termasuk nopo istilah hari Rabu Wekasan ini beliau sampaikan semuanya dari Allah Bapak Ibu, bahwa di hari Rabu terakhir itu akan turun 320.000 jenis balak dan penyakit. Dikasih tahu kita, sehingga nopo tinggal persiapan kita. Sama halnya yang habis dari Karangpilang, Pak hati-hati ya, di Kebraun depan pom bensin ada operasi. Nah kita pasti lewat enggak lewat enggak apa-apa ibu, timbangannya kena operasi gak duwe SIM, tapi aku lewat aja gak apa-apa, aku perlu kok ke Karangpilang, aku sudah punya SIM, kendaraanku lengkap, enggak masalah berangkat. Ini diantara hikmah yang bisa kita ambil. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa ini dalam rangka apa? Dalam rangka kula panjenengan diingatkan oleh syariat agama yang indah ini terkait hal-hal yang ada di tiap bulan itu bisa diantisipasi, salah satunya dengan mempertahankan kemuliaan derajat manusia lewat apa? Berbagi. Pak kok sedekah ae to Pak? Mboten Ibu. Kok duit ae to Pak? Mboten. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Kemauan panjenengan berbagi terhadap sesama agar juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga sedekah. Jenengan mau mendoakan di ikhtiar bersama doa di malam Rebo Wekasan, gak ndonga gawe awake dhewe, gak ndonga keluarga, terus untuk jamaah seluruhnya yang mungkin tidak sempat berdoa, niku nggih bernilai sedekah. Bahkan tabassumuka ala wajhi akika laka sedekah. Ya, penampilan kita dengan wajah yang sumeh kepada saudara kita itu sedekah Ibu. Jadi kita tersenyum ketemu saudara kita itu dicatat sebagai sedekah. Masya Allah. Terlebih ngapunten, ketika Allah kasih kelebihan harta, dengan harta kita bersedekah luar biasa. Allah kasih kelebihan tenaga, dengan tenaga kita berbagi luar biasa. Nah, kebetulan jamaah rahimakumullah, ya, ternyata di dalam kitab Irsyadul Ibad ini dibahas khusus faslun fi shadaqatit tatawwu. Fasal yang mengatur khusus terkait masalah berbagi, kepedulian panjenengan kula di bulan-bulan itu memiliki keistimewaan. Belum nanti setelah Safar masuk Rabiul Awal, yang di situ ada satu hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dilahirkannya manusia termulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah yang salafus saleh kita ingatkan, lek mulutan sing diulang tahun iki manusia termulia. Sehingga apa? Lek niat ngulang tahun Kanjeng Nabi diulang tahun sing apik. Ojo syukur. Sebab apa? Masya Allah, itu nanti perhitungannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di tiap bulan itu ada momen-momen khusus yang demikian indah dan demikian hebat. Ya, cuma terkadang kula panjenengan iki repot. Nggih, sengaja atau tidak, disadari atau tidak, upaya untuk mendangkalkan akidah kula panjenengan iki luar biasa, Bapak Ibu. Nggih, akikah contoh. Sebagai ungkapan syukur panjenengan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan dari kelahiran itu akan menjadi seorang anak sing iso nyambung sangkal putunge wong tuwa. Wangkal putunge wong tuwa, amalnya terputus, diteruskan oleh sang anak. Niki nggih mboten ngawur Bapak Ibu, ada dasar hadis dari baginda Rasul bahwa amalul waladi amalul walidi. Amalnya anak itu juga akan dinikmati oleh orang tua. Yang kita harapkan, kita kembali ke hari baru Allah sudah tidak bisa sholat, tapi masih bisa dapat pahala sholat karena sholat kita diteruskan oleh anak-anak kita. Akikah niku lho Pak, sakniki dikritisi. Wong isih cilik dibelane wedhus, apa doyan wedhus tarik. Mbok yo ditabung nggih pendidikannya anak-anak besok. Saiki sekolah mundak suwe gak mundak murah, mundak larang. Ono bahasae. Bebas uang gedung, kena uang pager, luweh larang. Luar biasa Bapak Ibu. Dikritisi. Masya Allah, lupa hikmatut tasyri' yang ada di balik akikah. Nggih, upaya menjauhkan kula jenengan kali Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa, masif betul Bapak Ibu. Belum lagi yang ketika jenengan tahlilan, ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, sebuah kalimat hak yang orang sudah puluhan tahun dia kafir, mengucapkan kalimat yang hak itu dia menjadi muslim Bapak Ibu, diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Tapi kenapa kemudian ketika kalimat itu diucapkan oleh orang yang sudah Islam kok menjadi kafir? Itu logika dari mana? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, padahal afdhalul dzikri sudah jelas, la ilaha illallah. Miftahul jannah sudah jelas, la ilaha illallah. Bahkan Rasul ngasih garansi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapan dalam kehidupan dunia ini la ilaha illallah, dialah yang mendapatkan predikat husnul khotimah, yang berhak masuk surga. Satu sisi Bapak Ibu yang harus kita fahami, manusia itu akan mati berdasar kebiasaan. Al insanu yamutu ala ma'as, bergantung kebiasaannya. Jangankan mati, belum mati Ibu, kesandung Bapak, ngapunten, yang akan keluar dari lesannya adalah apa yang biasa ia lafadzkan dalam keseharian. Tidak semuanya yang kesandung langsung bilang innalillah atau astagfirullah. Berapa banyak orang yang kesandung kemudian kebun binatang yang keluar, jarang. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Disinilah kemudian kita diingatkan oleh syariat yang indah ini.
di balik keistimewaan, di balik kejadian yang ada di bulan-bulan Hijriyah itulah dalam rangka nopo agar kita lebih berhati-hati, lebih bersiap-siap juga dalam mempersiapkan bekal terbaik kita yang semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten Bapak Ibu. Nah, terkait sedekah ini ya, ternyata memang fungsi dan manfaatnya itu luar biasa. Ya, sekali lagi jangan dibatasi dengan yang namanya harta benda dalam kehidupan dunia ini untuk yang namanya sedekah. Yang pertama, qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu padha sedekah sira kabeh fa inna sadaqata mongko sak temene sedekah fikakukum iku dadi keselamatan sira kabeh minan nari saking neraka. Yang pertama Bapak Ibu, sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Nggih. Ada orang bingung tanya ke jenengan tunjukkan arah yang benar sana lho Pak. Niku sedekah Bapak Ibu. Makanya berbuat baik itu terus, meskipun terkadang kebaikan kula jenengan enggak dihargai sesama, enggak apa-apa. Tujuan kita adalah ridho Allah. Ya Allah sak norek iki kecoba kok mlumah gak iso mengkurep dhewe dikurepne. Welas jenengan tenggane kecoba bisa dicatat oleh Allah sebagai bentuk kebaikan sedekah tenaga jenengan ke kecoa. Jenengan di depan rumah punya pohon jambu tapi gak tahu ngunduh Pak, kalah karo codot bendino entek. Ndak usah khawatir Bapak Ibu. Itu akan dicatat oleh Allah sebagai sedekah jenengan kepada codot. Niki ngapunten Bapak Ibu, jenengan mau buka fikih sosial itu luar biasa. Belum lagi keikhlasan panjenengan tiap pagi nyirami tanaman yang ada di depan rumah jenengan, Masya Allah. Kepada tanamannya tenaga jenengan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedekah yang luar biasa. Belum lagi oksigen yang disaring dedaunan yang bersih dari tanaman panjenengan. Niku nggih ditulis oleh malaikat raqib Bapak itu. Nggih. Termasuk tinggalan-tinggalan panjenengan itu nanti. Itu yang pertama. Nggih. Wasyaikhani lan nyritakake sapa Imam Bukhari Muslim an Adi saking sahabat Adi bin Hatim, ittaqullah wedya sira kabeh ing Gusti Allah walau bisyikit tamrati lan senajan sedekah kelawan sak sigare kurma. Nggih, kenapa? Karena sedekah itu subhanallah luar biasa efek yang akan ditimbulkan. Fa illam tajidu mongko lamun ora nemu sira kabeh fa bi kalimatin thayyibah mongko sedekah jenengan bi kalimatin kelawan kalimah kelawan guneman dengan omongan thayyibatin kang bagus. Enggak ada benda yang disedekahkan, sedekah pakai bicara yang bagus, ngomong sing enak. Nggih, Pak, lah kalau ngomongane nyengak babahno, yang penting kita berupaya tidak terpengaruh oleh ucapan dia, tapi kita menampilkan diri kita yang bisa kita wujudkan saat itu. Omongan yang bagus ialah dengan ngomong yang bagus, tidak masalah Bapak Ibu, dinilai sedekah. Bahkan Abu Hurairah, as-sadaqatu tamna'u mitatasu, ditambahkan oleh beliau sesungguhnya sedekah itu tamna'u bisa nyegah apa sedekah mitatasu'i ing mati Allah. Sedekah itu bisa menghindarkan pelakunya dari kematian yang menghinakan Bapak Ibu. Nggih, kula jenengan sering dengar ada orang sedang sujud, ternyata itu sujud terakhirnya. Subhanallah, alangkah indahnya. Kita juga sering dengar, sering lihat ada orang yang kembali ke hadirat Allah dengan senyum terindahnya. Kenapa? Sebelum wafat sudah Allah tunjukkan tempat kembalinya. Ya. Berapa banyak orang yang kemudian baru selesai salam langsung Pak bablas kembali ke hadirat Allah.
Indah betul, ada yang sedang baca Al-Quran, kembali ke hadirat Allah. Satu sisi kita juga sering dengar ada orang sedang pesta miras di makam mati. Ada yang sedang jajan mati, naudzubillah. Ada yang sedang dalam keadaan ngamuk mati. Nggih. Sehingga apa jamaah rahimakumullah, di antara fungsi sedekah bisa menghindarkan dari kematian-kematian yang menghinakan itu. Dan ngapunten ya, bahwa kemudian Imam At-Tabrani dari Uqbah bin Amir, beliau pernah mengukil sabda baginda Rasul, innas shadaqata setuhune sedekah la tudfi'u yakti iku mateni apa sedekah an ahliha saking ahline sedekah harral kuburi ing panase siksa kubur wa inna ma yastadzillu lan sak mestine ngiyup sapa al mukminu wong mukmin yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat fi dzilli sedaqatihi ing dalem ayub-ayube sedekah mukmin. Masya Allah Bapak Ibu, masih di alam kubur sedekah itu akan menyelamatkan pelakunya dari panasnya siksa kubur. Dan besok di padang mahsyar kita ingat Bapak Ibu, saat itu yauma la dzilla illa dzilluh, tidak ada tempat bernaung kecuali naungan dari Allah. Ada besok orang yang dikasih Allah keistimewaan, punya naungan, bisa lewat karena hatinya yang senantiasa pengen memakmurkan rumah-rumah Allah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada yang pedagang jujur, ada yang kemudian ngapunten orang mengasihi sesama saudaranya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini disabdakan baginda Rasul, besok ada pula orang yang dapat naungan Allah karena sedekahnya. Sehingga jamaah rahimakumullah, jangan kemudian, mohon maaf terakhir sebagai penutup, kita terprovokasi oleh bujuk rayu setan. Pak, Bu, zaman susah, ojo meneh ge sedekah, digawe mangan dhewe lo angel. Itu mindset yang salah Bapak Ibu. Mohon maaf. Kenapa? Kita hidup ikut programnya Allah, bukan keinginan kita. Dan 40 hari ketika sudah Allah tentukan jatah kehidupan kita. Kalau Allah jatah kita masih hidup, jatah rezeki pasti akan ada terus. Yang perlu digarisbawahi ada Al-Baqarah 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ibu, Bapak, mohon maaf. Kula jenengan itu diperintahkan bersegera mohon ampun kepada Allah kapanpun, monggo. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu bagus. Bahkan ketika jenengan punya kelaziman, punya wiritan istighfar fi waktu sahur, istighfar sebelum subuh, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itulah yang meredam murkanya Allah Bapak Ibu. Allah itu kalau lihat pola tingkah manusia sebetulnya sudah pengen gulung dunia. Wis digawe kiamat namun delok perilakunya manusia. Tapi ketika Allah melihat masih banyak yang beristighfar di waktu sahur, murka itu diredam oleh Allah. Gak situ kiamat sih. Bahkan orang-orang itu Allah kasih keistimewaan apa? Allah curahkan rahmatnya, yursilis samaa alaikum midrara. Diawali faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah akan kasih rahmat deras air hujan. Itu sifat. Masya Allah. Bersegera menuju ampunan Allah dan juga segera kapling itu surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kayak apa yang disiapkan itu di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka yang masih punya jiwa-jiwa sosial, dalam kondisi lapang ataupun sempit masih bisa berbagi Bapak Ibu.
Dan yang perlu juga diingat, kemauan kita berbagi itu akan kembali kepada kita manfaatnya lewat apa? Lewat balasan dari Allah yang sampai 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Yang bisa merasakan itu adalah para pelaku-pelaku jiwa sosial yang istiqomah. Mereka yang bisa merasakan buah dari kemauan ia, kepedulian ia berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini Allah sertakan hidayahnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah izinkan kita senantiasa bisa mengakses kemuliaan-kemuliaan dan amaliyah-amaliyah yang kelihatannya biasa, tapi Allah siapkan pahala yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Amaliyahnya apa? Tadi kita sampaikan ada sedekah satu, ada pula doa bersama Bapak Ibu lewat surat Yasin. Surat Yasin ini dibaca bareng-bareng, monggo sendirian bisa di malam Rabu terakhir bulan Safar. Yasinnya 1 kali, cuma pas ayat salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang 313 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim sampai 313. Baru dilanjut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun sampai terakhir, ditutup dengan doa selamat Bapak Ibu, minta keselamatan kepada Allah. Nggih, sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat itu cukup. Nah, kemudian ada pula yang menganjurkan sholat sunnah mutlak, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah Rebo Bekasan, tidak ada. Nggih, sholat sunnah mutlak Bapak Ibu. Mau sholat silahkan. Nah, yang terutama nopo? Nggih niki wau Pak. Ketika kula panjenengan berdoa jangan untuk diri sendiri, tapi diupayakan seluruh keluarga, seluruh jamaah dan orang-orang yang baik terhadap panjenengan, cangking semuanya. Insya Allah itu lebih bermanfaat Bapak Ibu. Niki amaliyah di Rebo Bekasan, tidak harus mengeluarkan uang. Jenengan mau berbagi sedekah dari Rebo Bekasan, monggo, tidak apa-apa, silahkan. Sekali lagi, bukan amal wajib, tapi amaliyah anjuran dari ulama ahli muka syafah, dan insya Allah manfaatnya juga banyak untuk kehidupan kita Bapak Ibu. Ngaten Mbah nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup nggih. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan seluruh jamaah Masjid Abu Adnan umur yang panjang dan barokah, berikan kesehatan yang maksimal sehingga semakin lama dalam kehidupan dunianya semakin banyak amal ibadah yang dicatatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.